Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsita Syifatul Kolbi Tianensa. Saya mahasiswa semester 5, Prodi Kesehatan Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan. Untuk materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai kinetika pencemar dalam lingkungan. Untuk penjelasan yang pertama, kita akan memulai dari definisi pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengertian dari pencemaran lingkungan ini sendiri ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian untuk poin yang selanjutnya ialah tentang zat pencemar. Zat pencemar ini sendiri memiliki 3 jenis, yaitu kimiawi, fisik, dan biologis. Pencemaran kimiawi ialah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia, misalnya jenis logam berat yang terdapat dalam limbah pabrik seperti raksa dan timbal. Untuk zat pencemar fisik disebabkan oleh zat cair, padat, atau gas. Zat cair yang menyebabkan pencemaran, contohnya seperti limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Zat padat yang dapat menyebabkan pencemaran, contohnya seperti sampah. Dan untuk gas yang menyebabkan pencemaran, misalnya asap dari pabrik. Untuk zat pencemar biologis disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Misalnya sumur atau sumber air yang digunakan sehari-hari tercemar oleh kuman penyebab penyakit. Yang selanjutnya ialah karakteristik bahan pencemar. Karakteristik limbah cair yaitu terdiri dari karakteristik fisik berupa warna, bau, suhu, kepadatan, kekeruhan, minyak, dan grease. Untuk karakteristik kimia berupa dari bahan organik dan anorganik. Untuk bahan organik, contohnya seperti biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, total organic carbon, dan total oxygen demand. Untuk anorganik, contohnya seperti salinitas, kekuatan, pH, keasaman, alkalinitas, zat besi, fosfor, dan surfaktan. Untuk karakteristik biologis, contohnya seperti total coliform, fecal coliform, bakteri patogen, dan juga virus. Yang selanjutnya ialah karakteristik limbah padat. Yang pertama, ada karakteristik fisik, meliputi fluktuasi, densitas, ukuran head value, nilai kalor, dan juga komposisi proximat. Yang kedua ialah karakteristik kimia, meliputi komposisi ultimate, dan kandungan bahan berbahaya. Untuk yang terakhir, karakteristik biologis yang berkaitan dengan kandungan mikroorganisme dalam limbah padat. Selanjutnya ada karakteristik limbah gas. Karakteristik limbah gas ini sendiri memiliki 2 jenis, yaitu bahan pencemar primer dan juga sekunder. Bahan pencemar primer merupakan bahan polutan yang diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya. Sedangkan bahan pencemar sekunder merupakan bahan polutan dalam limbah gas yang tidak diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya, melainkan berasal dari bahan pencemar primer. Yang selanjutnya ialah mekanisme pergerakan bahan pencemar. Yang pertama ialah mekanisme pergerakan bahan pencemar di air. Mekanisme pergerakan bahan pencemar di air dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pencemaran air dalam tanah dan juga air permukaan. Untuk air dalam tanah ialah air permukaan yang sudah tercemar, sebagian mengalir di permukaan dan sebagian yang lain masuk ke dalam lapisan tanah. Air yang menguap sesudah berada di udara yang suhunya dingin akan segera terkondensasi dan kemudian jatuh lagi sebagai air hujan atau salju. Air yang merembes ke dalam tanah mengalir melalui berbagai lapisan tanah dan akhirnya berkumpul di suatu tempat dan membentuk lapisan air dalam tanah.
Untuk pencemaran air permukaan, ialah air yang semula merupakan air hujan akan menghanyutkan berbagai macam limbah dan kotoran lain, baik yang berada di permukaan tanah maupun yang telah dialirkan oleh air sungai. Kemudian, kotoran tersebut sangat bervariasi, dapat merupakan kotoran organik dan juga anorganik. Air itu menyerap karbon dan nitrogen yang berasal dari tumbuhan dan tercampur debu. Kemudian air tersebut mengalir sepanjang sungai, terakumulasi di danau, dan akhirnya mengalir ke laut. Air yang tingkat kotorannya mencapai tingkat yang membahayakan manusia dan kehidupan lain disebut sebagai air yang telah tercemar. Kemudian yang selanjutnya ialah mekanisme pergerakan bahan pencemar di udara. Sumber perkotaan dan industri ini berasal dari kemajuan teknologi yang mengakibatkan banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan juga kendaraan bermotor. Sumber pencemaran udara untuk wilayah pedesaan atau pertanian yaitu dengan penggunaan pestisida sebagai zat senyawa kimia, virus dan zat lain-lain yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian tanaman. Sedangkan sumber alami yang berasal dari alam yaitu seperti abu yang dikeluarkan akibat gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang bertiupan akibat tiupan angin, bau yang tidak sedap akibat proses pembusukan sampah organik, dan lain-lainnya. Kemudian, mekanisme pergerakan bahan pencemar di tanah ialah ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap tersapu air hujan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah, ialah zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara yang berada di atasnya. Mari kita jaga lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya, and see you next time everyone.